Ini adalah salah satu seri Ultra pertama yang gue jadiin daily driver full 2 bulan. Yes, awalnya tertarik karena banyak gimmick yang menarik. Dimulai dari privacy display, horizontal lock, 60 watt charging, telefoto upgrade, dan One UI 8 kelima. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut sangat kepake untuk setiap hari? Well, gue akan jelasin dari kacamata content creator, user casual, dan gamer. Karena HP flagship harus bisa masuk di semua kalangan kan? So, langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Menurut gua, privacy display ini salah satu fitur gimmick yang paling keren dari Samsung tahun ini. Sebenarnya konsep layar privasi bukan hal yang baru. Kita udah ngeliat dari tempered glass yang namanya anti-spy. Tapi masalahnya, layar gelap, perubahan warna, dan efeknya itu paten. Sedangkan di S26 Ultra ini lebih fleksibel. Jadi layar nggak selalu abu-abu dan brightness nggak selalu redup. Karena bisa kita atur intensitasnya dan bisa di-set per aplikasi. Jadi pas buka chat, akses mobile banking, lihat porto saham yang lagi merah, itu nggak ketahuan. Dan ketika ada notif masuk dari aplikasi apapun yang kita set, orang sebelah nggak akan bisa lihat. Jadi ketika privacy display-nya kita matiin, layar Dynamic AMOLED 2X-nya tetap bisa kelihatan cerah, vivid, dan mantap banget. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada efek samping untuk ke depan? Ya, ini hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi so far, privacy display, the best. Jujur aja, spesifikasi kencang di HP yang satu ini kalau misalkan gue pakai game mentok-mentok cuma buat MLBB doang. Iya, push rank 3 jam semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk penggunaan yang berat, rata-rata gue pakai untuk Samsung DeX. Iya, ini masih terlalu OP. Sekarang ini, ketika gue nggak bawa laptop ataupun komputer, tinggal bawa extra portable monitor, mouse, keyboard. Ini HP bisa jadi device yang sangat ngebantu untuk gue ngetik script, dengerin lagu, browsing sana-sini, multitasking semua bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang menurut gue optimalisasi untuk third party apps rasanya masih kurang banget. Yang ngelihat Instagram story tampilannya nggak bisa full. Hapus kata-kata di OneNote itu nggak bisa simple klik delete doang. Mesti di select pakai kursor baru bisa dihapus. Jadi agak ribet. Gue berharap kedepannya bisa lebih optimal. Oh ya, karena port chargernya udah menggunakan Type-C 3.2, jadi sekarang ini gue bisa colokin aja monitor tanpa harus ada extra power selama monitornya juga support Type-C. Bang, HP ini panas gak? Ketika gua main MLBB tadi ya mentok 40 derajat, dipakai Samsung DeX juga 41 derajat doang. Tapi memang kalau misalkan kemarin ini gua pakai di kondisi tempat yang panas banget kayak peak untuk browsing, foto-foto, brightness layarnya bisa redup. Jadi jujur, selama gua pakai Samsung S23, S24, S25, S26, baru pertama kali ini di seri Ultra brightness-nya ngalamin redup. Tapi yang nggak sampai overheat yang gimana sih? Ngomongin soal kamera, ketika gua foto-foto di lensa utama, ultrawide, dan 3 kali telefotonya menurut gua ini bagus-bagus aja. Dan selalu punya satu kesamaan, yaitu konsisten. Yes, dari segi warna yang ditangkap, highlight di sekitaran foto, dynamic range-nya juga ngangkat banget walaupun memang ada perbedaan aperture atau bukaan cahaya di masing-masing lensa. Tapi, gue mau highlight lensa telefotonya aja yang gue rasa masih perlu diimprove jauh. Karena sebelumnya, gue menggunakan Oppo Find X9 Pro dan Vivo X300 Non Pro. Itu gue demen banget pakai lensa zoomnya sampai-sampai lupa pakai primary lensnya karena hasil fotonya sebagus itu. Tapi sekarang ini ketika gue cekrek di lensa telefoto HP yang satu ini, masuk low light atau cahaya yang gelap, noise, grain, detail, jadi 3 hal yang menurut gue ngeganggu, bikin hasil foto jadi kelihatan kusam. Ya walaupun memang bisa pakai night mode, tapi kadang gue pengen cepet cekrek, gak pengen nahan posisi lama-lama. Yes, AI-nya menurut gue masih perlu diimprove biar bisa lebih ngebantu. Tapi kalau ngomongin soal perekaman video, ini yang menarik. Menurut gue tuh game changing. Yes, gue bisa ngonten di mana aja tanpa harus pusing bawa kamera mirrorless. Yes, gue udah bikin 2 konten dari sepanjang ribuan orang yang nonton, cuma 1 yang notice. Jadi shout out buat lo yang notice. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, kok bisa gitu? Ya, karena HP ini tersedia fitur lock. Ya, jadinya bisa gua rekam RAW dan warnainnya di After Effects. Salah After Effects. Adobe Premiere.
Soal ketahanan baterai, jujur perasaan gue tuh campur aduk. Ya, sedihnya cuma goceng. Tapi satu sisi, most of the days ketika gue pakai untuk Samsung DeX, multitasking, chatting-chatting dengan koneksi seluler data, ya masih bisa lah dapat SOT 4 jam 30 menit sampai 5 jam lebih. Tapi kalau misalkan gue seharian di studio dengan koneksi WiFi tanpa gaming, ya ini bisa dapat SOT 7 jam. Jadi bisa dibilang puas gak puas. Ya, satu sisi karena HP ini sekarang udah support di 60 watt, jadi cukup ngebantu kalau misalkan gua buru-buru. Ya, dicolok 30 menit bisa ngisi baterai di 57%. Walaupun ya begitu udah lebih dari 60%, posisi baterainya speed otomatis turun pelan-pelan. Jadi kalau misalkan mau penuhin sampai 100%, tetap makan waktu 55 menit. FYI, kalau misalkan kalian pengen nikmatin charging 60 watt, jangan lupa ini harus pakai brick charger yang support PD dan watt yang tinggi supaya bisa kebaca super fast charging 3.0. Anyway, ada satu fitur yang gue suka banget dari One UI 8.5 dan gak akan bosan-bosan gue mention, yaitu notifikasi dari device care. Ketika posisi baterai HP ini udah hit 15%, kita langsung dikasih tahu estimasi HP bisa bertahan berapa lama. Jadi kitanya nggak was-was, dan karena penggunaan gue setiap harinya berbeda-beda, estimasinya pun juga berbeda. Jadi ya ini ngikutin kebiasaan gue, nggak yang fake info. Nice, kudos buat Samsung. Terakhir, ngomongin soal software, One UI 8.5 ini menarik banget. Jadi nilai kuat kenapa gue bisa bertahan dengan HP yang satu ini. Memang seperti yang gue bilang berkali-kali, dari segi sistem animasi memang kalah mulus kalau misalkan mau dibandingin sama Color OS ataupun Origin OS. Tapi yang satu ini sekarang animasinya bisa keep it up lah ya. Dan fitur-fitur AI-nya pun sangat kepake, walaupun cuma dapat penambahan 2 fitur AI dan rasanya gitu-gitu aja. Tapi karena AI-nya udah terlalu OP dari zaman Samsung S24, semuanya itu kepake dan berguna banget, kecuali Now Brief yang 2 tahun udah rilis, rasanya terlalu monoton gitu-gitu aja. Anyway, Samsung S26 series adalah HP kedua setelah Google Pixel yang bisa nikmatin fitur AirDrop lewat Quick Share. Tapi ada 2 hal yang menurut gue rasanya agak ngejanggal. Pertama, ketika gue nyalain AirDrop dan transfer file ke device Apple, itu koneksi WiFi otomatis langsung ke disconnect. Jadi setelah transfer file, kadang gue mesti konekin manual lagi. Dan kedua, transfer speednya itu semakin sering dipakai, gue sadar ini nggak secepat kalau misalkan kita transfer dari Apple ke Apple. Jadi gue lebih pakai AirDrop dari Samsung ini buat transfer foto-foto doang, karena kalau misalkan video nunggunya bisa kelamaan. Anyway, dari awal rilis sampai sekarang ini udah 2 bulan, HP ini udah kebagian 4 kali software update. Jadi kalau ngomongin soal per-updatean software, Samsung masih juara sih. Nice. So guys, kesimpulan, selama 2 bulan terakhir menggunakan Samsung S26 Ultra sebagai daily driver, harus gue bilang, kalau misalkan kalian adalah seorang content creator yang sering banget record video, casual user yang mementingkan fitur-fitur banyak, fiturnya bagus, softwarenya panjang, dan gamers mementingkan performa kencang, jelas ini adalah flagship yang paling aman untuk kalian beli, karena ya ini Samsung. Tapi kalau misalkan kalian nyari kualitas fotografi yang bagus banget, dengan ketahanan baterai yang super awet di harga segini, rasanya jelas ini bukan buat kalian. BBK Group bisa melakukan lebih baik. Jadi kalau ditanya apakah puas, ya puas. Tapi di harga 20 jutaan plus, jujur ekspektasi gue tuh agak tinggi buat kamera dan ketahanan baterai. Andai aja bisa lebih baik, mungkin ini bisa auto recommended. Tapi gimana guys buat kalian yang udah menggunakan S26 Ultra ini? Coba komen suka dukanya di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, subscribe, dan hype video ini biar bisa makin ke atas. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.